Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran batik mengenai jenis motif batik tradisional dan kontemporer. Apa itu jenis batik tradisional dan kontemporer? Baiklah, kita akan pelajari tentang jenis motif batik ini bersama-sama ya. Nah, namun sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jenis batik. Berdasarkan motif dan warna, batik itu dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja? Ya, benar. Yang pertama adalah batik tradisional. Dan yang kedua adalah batik kontemporer. Nah, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama ada motif batik tradisional atau motif batik dari zaman dahulu atau motif batik lama. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, corak dan motifnya mempunyai cara atau aturan tertentu. Jadi memiliki aturan yang bersifat baku. Jadi sudah ada aturan atau cara-cara yang mengikatnya corak dan motifnya. Kalian masih ingat materi minggu lalu? Itu ada unsur-unsur batik ya. Ada kelowongan, ada isen-isen, dan ada pengisi. Nah, ini salah satunya diantaranya corak dan motifnya itu terdiri dari kelowongan. Jadi ada motif pokoknya. Kemudian ada cecekan, itu bisa berupa titik-titik. Tembokan itu seperti ngeblok, itu menutup bagian kain yang ingin tetap berwarna putih atau warna tertentu, jadi bisa ditutup dengan lilin atau malamnya. Kemudian ada isen-isen, yaitu untuk mengisi di bagian motif pokok atau motif kelowongan ya. Nah, itu adalah corak dan motifnya di batik tradisional, terikat, memiliki aturan tertentu. Kemudian ciri yang kedua, ada cara membatiknya dengan canting tulis dan canting cap. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya, itu gambar canting tulis yang dipegang, ada bagian gagang, kemudian nyamplung itu tempat malam cairnya, dan cucuk itu bagian atau tempat untuk mengeluarkan mengeluarkan malam cairnya. Kemudian ada canting cap di sebelah gambar yang kanan, itu dengan dicap ya, cantingnya ada dua. Kemudian ciri yang ketiga adalah pewarnaannya berupa batik sogan, yaitu antara kombinasi warna dasar putih, biru, dan coklat. Jadi ciri-ciri dari motif batik tradisional itu satu, memiliki corak dan motif yang beraturan atau memiliki cara aturan tertentu. Jadi tidak sembarangan, terikat aturan tertentu. Jadi harus ada kelowongan, cecekan, tembokan, dan isen-isen, bersifat baku. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah cara membatiknya dengan canting tulis atau canting cap ya. Dan yang ketiga, pewarnaannya berupa batik sogan, yaitu kombinasi antara warna dasar putih, biru, dan coklat. Selanjutnya, di sini kalian bisa lihat contoh motif batik tradisional. Yang pertama, ada motif batik kawung. Kalian juga bisa lihat di buku di buku paket yang sudah difotokopikan ya, di situ di halaman 12 bisa dilihat. Nah, itu sama, motif yang pertama adalah motif batik kawung. Itu digunakan sebagai kain panjang biasa. Kemudian makna filosofinya biasanya dipakai untuk raja dan keluarganya sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Itu motif batik kawung.
Selanjutnya, nomor 2 adalah motif batik Parangkusumo. Bisa dilihat di gambar, itu motifnya seperti itu. Digunakan sebagai kain saat tukar cincin, ya. Dan makna filosofisnya itu kusumo yang berarti bunga yang mekar, diharapkan pemakainya terlihat indah. Jadi motif Parangkusumo ini biasanya dilakukan saat pengantin melakukan prosesi tukar cincin. Di situ juga ada makna filosofisnya yang berarti bunga yang mekar. Kusumo itu bunga yang mekar. Jadi terlihat indah. Yang ketiga, motif batik teruntum. Tuh dilihat motifnya, gambarnya. Nah, motif batik ini digunakan saat pernikahan. Kemudian makna filosofinya yang berarti teruntum itu yang berarti menuntun, dan diharapkan orang tua bisa menuntun calon pengantin. Ini motif batik teruntum. Lihat contoh yang lain, motif batik sekar jagat. Nah, digunakan oleh orang ahli atau orang pintar, dukun istana. Dukun itu kalau bahasa sekarang adalah seperti orang pintar ya, dokter lah istilahnya, dokter di lingkungan istana atau kerajaan dan keraton seperti itu. Kemudian makna filosofinya itu memiliki keindahan dan keluhuran kehidupan di dunia. Nah, bisa dilihat di situ gambarnya, motif batik sekar jagat itu seperti itu. Kemudian yang nomor 5, contoh yang lain, motif batik tambal digunakan sebagai kain panjang. Mempunyai makna filosofi, ada kepercayaan bila orang sakit menggunakan kain ini sebagai selimut, itu sakitnya itu bisa cepat sembuh. Itu kepercayaan zaman dulu. Kemudian karena tambal itu artinya menambah semangat baru. Jadi orang sakit bisa secepatnya sembuh dan memiliki semangat baru. Itu contoh-contoh dari motif batik tradisional. Nah, untuk selanjutnya kita mengenal motif batik kontemporer atau motif batik modern atau baru ya. Kalau yang tadi motif batik tradisional itu motif batik yang sudah ada sejak zaman dulu, sudah lama. Kalau kontemporer itu berarti baru. Nah, kita lihat ciri yang pertama. Corak dan motifnya tidak mempunyai cara atau aturan tertentu, jadi bersifat fleksibel atau bebas. Kebalikannya yang tadi, kalau yang motif batik tradisional itu bersifat baku, karena mempunyai aturan tertentu, harus ada kelowongan, kemudian ada cecekan, ada isen-isen. Beda dengan batik yang kontemporer ya. Kalau yang batik kontemporer itu lebih bebas, karena tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu corak dan motifnya itu. Kemudian ciri yang kedua adalah cara membatiknya dengan canting tulis atau kuas. Jadi kalau canting tulis itu sama ya dengan motif batik tradisional tadi, juga digunakan, tapi bedanya kalau yang kontemporer juga menggunakan kuas, dan kuasnya ini biasanya terbuat dari bambu yang ujungnya itu dihaluskan, jadi ada serabut-serabut halusnya, ditumbuk itu biasanya supaya ada serabut-serabut halusnya. Kemudian yang ketiga, proses pewarnaannya biasa dilakukan dengan cara remukan. Kalian bisa lihat contohnya itu ada seperti motif serat-serat gitu ya, ada remukan bagian-bagian yang berwarna lilin itu malamnya coklat remuk-remuk. Nah, ini adalah motif batik kontemporer, ciri-cirinya. Untuk selanjutnya, kalian buka di buku paket kalian atau fotokopian buku batiknya di halaman 18. Kalian perhatikan di situ ada uji siswa. Ayo mengisi kotak kosong ini dengan jawaban yang benar berdasarkan pernyataan. Di situ ada pernyataan dan ada jawaban. Kalian baca dulu pernyataannya.
Ya, nomor 1 misalnya motif batik yang memiliki makna filosofis menuntun, diharapkan orang tua dapat menuntun pengantin. Nah, kalian ingat, yang motif batik yang memiliki makna filosofis tersebut itu motif batik apa? Nah, nanti kalian tulis jawabannya sesuai nomor masing-masing di kotak-kotak di bawah itu. Isikan langsung di buku tersebut tanpa perlu kalian tulis ulang di buku tulis, jadi tidak perlu ditulis ulang ya. Baik, setelah selesai, fotokan hasil tugas kalian, lalu kirim ke Google Classroom di kelas batik. Gitu ya. Baiklah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi, kalian bisa memahaminya mengenai batik tradisional dan batik kontemporer beserta ciri-ciri dan contohnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Kita akhiri ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.